Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Echa Fardiatul Elma dengan nomor NIM 1705520021. Saya merupakan salah satu mahasiswi aktif dari perguruan tinggi di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya mahasiswi semester 7 dari program studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, dengan adanya saya di sini, saya ingin memaparkan mengenai materi dari audit investigatif yang berjudul Audit Investigatif dengan Teknik Audit. Nah, presentasi ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh Bapak Arif Himawan pada mata kuliah Audit Investigatif. Nah, sebelum saya memulai untuk melakukan presentasi, saya ingin mengatakan bahwa baik di masa ini atau di masa yang akan datang, semoga teman-teman sekalian tetap sehat dan tetap beraktivitas di dalam rumah. Mengingat masa ini tuh masih dalam musim pandemi dan masih dalam musim hujan. Jadi sebaiknya teman-teman tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan, jaga jarak,
dan berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Nah, mari kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi audit investigatif dengan teknik audit. Nah, penjelasan ini bertujuan agar teman-teman sekalian dapat memahami sebelum kita masuk ke dalam materi inti. Nah, pada dasarnya audit umum atau audit keuangan itu memiliki tujuan dalam memberikan suatu pendapat dari auditor independen mengenai suatu kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Maka dari itu, audit tersebut ini dapat disebut dengan opinion audit. Nah, audit investigatif ini diarahkan pada suatu pembuktian mengenai adanya atau tidak adanya fraud. Nah, fraud ini atau kecurangan dapat termasuk korupsi dan perbuatan-perbuatan yang dapat melawan hukum lainnya, misalnya seperti tindakan pencucian uang. Nah, meski tujuan dari opinion audit berbeda dengan audit investigatif, namun teknik audit yang digunakan itu tetap sama. Nah, hal yang membedakan itu adalah penerapannya yang digunakan oleh audit investigatif. Itu penerapan yang digunakan oleh audit investigatif itu lebih intens, serta penerapan teknik yang lebih mendalam dengan berfokus pada suatu pengumpulan bukti hukum untuk menentukan orang tersebut itu melakukan fraud atau tidak. Nah, sedangkan untuk teknik audit sendiri itu merupakan suatu cara-cara yang dapat dipakai dalam mengaudit kewajaran dalam penyajian laporan keuangan yang mana itu dapat menghasilkan bukti audit. Pertama-tama saya akan membacakan pengantarnya terlebih dahulu, yang mana di dalam pengantar ini ada 7 poin mengenai teknik audit. Nah, untuk yang pertama yaitu memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua yaitu memeriksa konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga yaitu memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat yaitu review analytical atau analytical review. Yang kelima yaitu meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor atau inquiries of the auditor. Yang keenam yaitu menghitung kembali atau reperformance. Yang ketujuh yaitu mengamati atau observation. Nah, dari ketujuh poin ini merupakan suatu teknik-teknik audit yang dapat diterapkan dalam audit umum. Nah, di dalam audit investigatif ini, teknik-teknik audit tersebut memiliki sifat yang eksploratif, probing, maupun pendalaman. Yang pertama yaitu memeriksa fisik dan mengamati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memeriksa fisik terlebih dahulu. Nah, dalam melakukan pemeriksaan fisik, lazimnya dapat diartikan sebagai suatu pemeriksaan secara fisik atau lewat perhitungan yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap harta dari perusahaan. Pada dasarnya, pemeriksaan fisik ini memiliki tujuan untuk memastikan suatu kuantitas dan wujud dari aset
yang dimiliki oleh perusahaan, serta ini dapat dijadikan sebagai suatu metode untuk melakukan atau evaluasi atas kondisi dan kualitas aset. Nah, pemeriksaan fisik ini memiliki maksud untuk melakukan verifikasi secara langsung baik bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan ini benar-benar ada dan seluruh aset tersebut itu sudah dicatat. Nah, aset tersebut itu misalnya seperti uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Setelah saya menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai mengamati. Nah, mengamati di sini ini dapat diartikan sebagai pemanfaatan panca indera untuk mengetahui sesuatu. Nah, ini dapat menggunakan salah satu atau beberapa sekaligus. Nah, objek yang dapat diamati dalam melakukan pengamatan ini biasanya adalah karyawan, proses, produk, dan prosedur dalam suatu pabrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu manfaat panca indera dalam suatu pengamatan. Nah, untuk yang pertama yaitu menggunakan indera penglihatan. Indera penglihatan ini digunakan untuk mengamati suatu kegiatan dalam kejadian-kejadian tertentu. Nah, ini misalnya melihat luasnya pabrik dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pabrik tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini digunakan untuk mengenali suara-suara yang ada di dalam suatu pabrik. Ini misalnya seperti mendengarkan suatu kebisingan dan keheningan dalam suatu pabrik. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan indera penciuman. Nah, indera penciuman ini digunakan sebagai pembeda dari suatu aroma atau bau dari produk tersebut di dalam pabrik. Ini misalnya seperti mencium aroma harum seperti kopi, parfum, atau mencium aroma yang memiliki bau yang tidak sedap. Nah, kemudian yang keempat yaitu menggunakan indera pengecap. Nah, indera pengecap ini digunakan sebagai alat pendeteksi rasa dari suatu zat yang ada di dalam makanan atau racun. Nah, ini misalnya seperti mencicipi makanan di salah satu pabrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga yaitu meminta informasi dan meminta konfirmasi. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu meminta informasi. Nah, meminta informasi itu merupakan suatu prosedur yang biasa dilakukan oleh seorang auditor. Ini seperti dalam audit dan audit investigatif, bahwa permintaan informasi itu harus dibarengi, diperkuat, atau dapat dikolaborasikan dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara lain. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai informasi, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai konfirmasi. Nah, dalam meminta konfirmasi itu merupakan bahwa meminta pihak lain untuk menegaskan suatu kebenaran atau ketidakkebenaran dalam informasi tersebut. Nah, di dalam audit, teknik ini pada umumnya diterapkan untuk mendapatkan suatu kepastian mengenai saldo utang atau piutang.
Hal ini dapat merupakan suatu bukti yang didapatkan melalui penegasan dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan auditnya. Pada dasarnya, auditor itu lebih memilih konfirmasi tertulis. Kenapa? Hal ini dikarenakan memudahkan untuk direview oleh supervisor audit dan dapat memberikan suatu dukungan atas keandalannya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke poin yang kelima, yaitu memeriksa dokumen. Nah, teknik ini tidak memerlukan suatu pembahasan khusus. Kenapa? Karena tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Nah, semakin lama dan seiring berjalannya waktu, teknologi itu semakin maju dan berkembang pesat, sehingga definisi dari dokumen ini sendiri menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Nah, dalam dokumentasi, pemeriksaan atau penyediaan yang dilakukan oleh seorang investigator ini terhadap dokumen dan catatan klien digunakan untuk mendukung informasi yang telah tersaji. Nah, kemudian kita langsung masuk ke poin yang keenam, yaitu review analytical, di mana dalam review analytical ini menurut Stringer and Stewart, dia menuliskan bahwa analytical review is form of deductive reasoning, yang mana ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Nah, hal ini dapat ditekankan pada penalaran dan dalam proses berpikir. Nah, penalaran ini yang dimaksud adalah suatu gambaran yang dapat memberikan titik terang mengenai wajar, layak, atau pantasnya dari suatu data individual. Nah, data tersebut ini disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat, dan hal ini dapat diperagakan dengan berbagai contoh. Nah, kemudian Stringer and Stewart ini melanjutkan bahwa review analytical ini meliputi suatu perbandingan antara dua data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya dan harus terjadi. Nah, di dalam review analytical ini sendiri ada 7 teknik yang akan saya jelaskan nanti. Di antaranya yang pertama yaitu Bettridge Verlace dan Z Verlace. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Kemudian yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Kemudian yang keempat yaitu hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Kemudian yang keenam yaitu regresi atau analisis tren. Kemudian yang ketujuh yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Setelah kalian mengetahui mengenai 7 teknik dari review analytical, selanjutnya saya akan memberikan suatu penjelasan mengenai 7 teknik tersebut. Nah, hal ini bertujuan agar teman-teman sekalian dapat mengerti maksud dan isi dari ketujuh teknik tersebut. Nah, mari kita simak ya penjelasannya. Nah, untuk teknik
teknik yang pertama dari review analytical yaitu Betters-Verlage dan Z-Verlage. Nah, di dalam buku teks Ekonomi Perusahaan pada tahun 1950-an itu memberikan dua contoh perbandingan, yang mana perbandingan itu diantaranya di dalam Betters-Verlage itu merupakan membandingkan suatu perusahaan yang diaudit investigatif dengan saingan yang seukuran. Michael Porter menggunakan Betters-Verlage untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Nah, di dalam Z-Verlage itu merupakan membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalunya. Nah, Michael Porter ini menggunakan Z-Verlage untuk menerangkan kesinambungan laba dari suatu perusahaan. Nah, sebagai contoh dari keduanya ini dapat disimpulkan bahwa hal yang penting adalah menentukan suatu patokan atau benchmark, yaitu patokan yang digunakan harus seukuran, sejenis, dan harus comparable. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Nah, dalam membandingkan data anggaran dan realisasi yang mana dapat mengindikasikan adanya fraud, hal yang perlu dipahami adalah dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dalam sistem anggaran. Nah, di dalam entitas yang merupakan suatu profit center atau revenue center adalah pejabat tertentu yang menerima insentif dengan pelampauan anggaran. Nah, investigator itu perlu mengantisipasi suatu kecenderungan realisasi penjualan yang dibuat tinggi. Nah, pemerintah ini mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Nah, kambing hitamnya adalah anggaran yang berubah, kemudian kinerja KPK, dan pengadilan kasus korupsi yang menggebu-gebu. Dan ini membuat para pejabat ini enggan menjadi pimpinan dalam proyek. Nah, padahal insentif itu tidak perlu berupa insentif keuangan, misalnya seperti bonus. Nah, dalam mempertahankan seseorang itu juga bisa menjadi suatu insentif. Kita langsung masuk ke teknik yang ketiga, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Nah, untuk analisis vertikal dan analisis horizontal itu merupakan suatu analisis rasio dalam laporan keuangan. Nah, di dalam analisis vertikal ini sendiri, ini dapat menunjukkan suatu rasio antara akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Nah, mengapa analisis ini disebut dengan analisis vertikal? Nah, analisis ini dikarenakan angka-angka yang digunakan untuk membandingkan terletak secara vertikal di dalam laporan keuangan. Nah, analisis vertikal ini dapat digunakan untuk mengubah angka-angka dalam laporan keuangan dari nilai rupiah atau mata uang lainnya dengan angka-angka dalam persentase. Jadi, hal ini dapat memudahkan gitu. Contohnya seperti di dalam laporan laba rugi yang berada di posisi bawah. Nah, kemudian untuk analisis horizontal ini menunjukkan bahwa perubahan mengenai kenaikan atau penurunan dalam suatu akun untuk
suatu periode dibandingkan periode sebelumnya atau periode berikutnya di dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan secara berdampingan. Kemudian untuk teknik yang keempat dari review analytical yaitu hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Di mana di beberapa akun, baik dalam suatu atau beberapa laporan keuangan ini dapat memiliki suatu keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Nah, seperti contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata. Kemudian contoh yang kedua, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan. Kita langsung masuk ke dalam teknik yang kelima dari review analytical, yaitu menggunakan data non-keuangan. Nah, di dalam review analytical ini memiliki inti untuk mengenal suatu pola hubungan dan relationship pattern, yang mana dalam pola hubungan ini itu tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Nah, pola hubungan non-keuangan pun dapat bermacam-macam bentuknya. Ini bisa dimisalkan di bisnis perkebunan. Nah, di bisnis perkebunan ini terdapat hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi. Nah, angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan. Nah, seperti jumlah ton untuk pupuk. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu di pabrik gula. Nah, di pabrik gula ini terdapat ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke dalam pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Nah, pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendement. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu perusahaan penerbangan Garuda. Nah, perusahaan ini mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang paling penting adalah jumlah calon haji yang diterbangkan dan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern dari Garuda. Kemudian yang keempat yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ini di konsulat-konsulat kita di luar negeri. Ini memiliki hubungan linear dengan banyak visa yang diterbitkan. Kemudian kita langsung masuk ke dalam teknik yang keenam dari review analytical, yaitu regresi atau analisis tren. Nah, dengan data horizontal yang memadai, review analytical ini dapat mengungkapkan suatu tren dari berbagai perangkat lunak yang dapat mempermudahkan dalam perhitungan dan grafik yang digunakan. Ini misalnya seperti STAR atau STAR, terus kemudian perangkat lunak Deloitte, dan lain-lainnya. Nah, kita langsung masuk ke teknik yang ketujuh atau teknik yang terakhir dari review analytical, yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Nah, di dalam menggunakan indikator ekonomi makro, ini terdapat hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, minyak mentah, dan komoditi lainnya.
Nah, hal ini merupakan bidang studi yang ditekuni oleh beberapa para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Nah, keandalan dalam perumusan ekonometri akan membantu seorang auditor dalam melalui data agregat. Nah, hal ini tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Jika ada indikat kuat, maka akan terdapat pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Nah, kemudian setelah kita membahas 7 teknik di dalam review analytical, mari kita bahas kembali satu teknik lagi dari audit, yaitu menghitung kembali. Nah, dalam menghitung kembali tidak lain dari mengecek suatu kebenaran dalam perhitungan. Nah, hal ini merupakan suatu prosedur yang sangat lazim di dalam audit. Nah, biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru saja memulai bekerja sebagai seorang auditor di kantor akuntan. Nah, di dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks yang didasarkan pada kontrak yang rumit. Nah, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Nah, perhitungan ini dilakukan oleh seorang investigator yang berpengalaman. Nah, sebagai contoh, untuk contoh yang pertama yaitu perhitungan cost recovery ya oleh kontraktor bagi hasil. Nah, cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kenapa? Jika tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksaan independen, maka cost recovery akan rawan dalam penyalahgunaan. Kemudian yang kedua atau contoh yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BUMN memiliki suatu kewajiban dalam memberikan pelayanan umum. Nah, dalam keterlambatan untuk pembayaran PSO akan memiliki dampak yang sangat besar bagi likuiditas BUMN yang bersangkutan. Nah, dari kedua contoh tersebut, semoga teman-teman dapat paham atau dapat mengerti mengenai apa itu menghitung kembali. Nah, tidak terasa ya sudah 7/7 yang saya bahas di video ini. Nah, mulai dari 7 teknik audit dan 7 teknik review analytical. Nah, dari keseluruhan yang saya sampaikan dari awal hingga akhir dapat saya simpulkan bahwa di dalam audit atas laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, audit investigatif memiliki tujuan untuk mengumpulkan suatu bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti yang sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Nah, auditor atas laporan keuangan ini berpikir bahwa teknik observasi dalam perhitungan persediaan barang sekadar untuk melihat suatu kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Nah,
Selama kedua informasi tersebut cocok, auditor itu merasa puas. Nah, sebaliknya, auditor investigatif ini memanfaatkan suatu teknik observasi perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan normal. Nah, di sini dia melihat potensi fraud atau kecurangan dalam pengadaan barang yang berlebihan. Sebelum saya menutup video ini, di sini saya akan memberikan suatu kata-kata bijak dan kata-kata motivasi. Ini menurut Robert Brault, yang mana setiap kebohongan adalah dua kebohongan, yaitu kebohongan yang kita katakan kepada orang lain dan kebohongan yang kita katakan kepada diri sendiri untuk melakukan suatu pembenaran. Nah, maka dari itu, berjalanlah dengan suatu kejujuran, karena kejujuran adalah cara yang tepat untuk mencegah kesalahan menjadi kegagalan. Kenapa? Karena jujur adalah hal yang sangat mahal dan cukup sulit untuk dilalui banyak manusia. Maka, jadilah orang yang berkualitas agar dihargai banyak orang, dan jadilah orang yang kuat untuk melawan suatu kebohongan, walaupun itu sekeras apapun itu. Kamu, aku, dan kita semua adalah orang yang berkualitas tinggi dan sangat mahal. Maka, jadikanlah langkahmu itu sebagai suatu kejujuran yang mulia agar tidak jatuh dalam kegagalan di lingkaran kebohongan. Nah, semangat ya! Sekian dari keseluruhan penjelasan dari saya di video ini. Maka dengan adanya kesimpulan atau penutup di video ini, maka ini adalah akhir dari presentasi saya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dari detik pertama hingga detik terakhir dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Dan hal ini dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Karena ketika semakin banyak ilmu yang kita berikan, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Amin. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua, dan subscribe serta tekan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa untuk like dan komen video ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.